hari Sabtu nanti adalah pertemuan pertama antara Manchester United dan Manchester City dalam campaign untuk musim 2024-2025. apakah MU yang menang atau justru City Yang naik gelar. naik gelar? Tentunya saksikan di podcast SSB. Let's take this thing higher. Woo! Let's take this thing non-stop. It's time to go higher. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Sobat SSB dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama gue, Bagas dan Christian. teman gue berdua. Tidak ada. Kita hari ini lagi sesi curhat berdua nih. Berdua nih. Berdua. Udah lama juga kita nggak take podcast kan. Kita udah lama. Sejak kemarin lo semua udah lihat review pramusim, review pramusim, terus review kita juga terhadap Copa America, Euro 2024. Nah, hari ini tampaknya kita akan mencoba untuk melakukan preview tentang pertandingan berikutnya, yakni Community Shield antara Manchester United dan Manchester City. Partai pembuka dan Premier League dan pamungkas nih. Bambang tapi ya. Gitu. Hari ini gue cuma berdua doang sama Bagas karena Tama dan Lari juga lagi ada urusan keluarga. Nanti masih minggu depan comeback dia. Insya Allah comeback gitu kan. Oke Chris, langsung aja. Menurut lo pertandingan akan berjalan kayak gimana? Pertandingan Community Shield besok ini gue berpikir akan berjalan dengan ketat. Karena apa? Salah satu faktornya kan, salah satu City kan kita udah tahu lah. Dia konsisten 3 tahun berturut-turut menjadi juara Premier League ya. Dan MU yang dari pramusim ini udah dengan si Sir Jim Ratcliffe yang Ineos yang dibawa di naungan Ineos, MU gua rasa permainannya sudah makin meningkat di dalam pramusim, meskipun kemarin sempat kalah dengan Liverpool, tetapi statistiknya dengan gameplay bermainnya, kalau lama-lama dipadu terus ini, gue yakin pertandingan besok juga akan semakin ketat sih. Itu menjadi catatan penting ya. Maksud gue adalah selama pramusim ini MU itu cuma mencatatkan satu kali kemenangan. Ya nggak sih, lawan Rangers ya. Rangers dan Real Betis. Dan Real Betis. Dua kali kemenangan. Menurut lo nih, Chris, lo kan yang selalu update MU kayak gimana nih, ya kan? Lo selalu update bahwa selalu nonton. Nah, permainannya tuh sebenarnya lebih kayak gimana sih? Oke, kalau dari segi permainan kemarin pas lawan Liverpool, permainannya sih udah bener-bener membaik seperti MU musim pertama ya. Sayang aja kemarin memang kreatif pemain kreatifnya seperti Bruno kan masih belum bisa main ya, belum ada Kobbie Mainoo. Tapi kemarin menurut gue dengan adanya perkembangan Mason Mount untuk kembali bermain di laga pramusim kemarin, gue lihat Mason Mount itu semakin lama semakin gesit untuk bermain sih. Tapi gue yakin karena ini kan udah balik semuanya ya, udah ada Lisandro Martinez, udah ada Kobbie, udah ada Garnacho, udah ada Bruno. Gue yakin Manchester City, ya gue nggak tahu ya dari pramusim Manchester City ya, karena banyak juga pemain Manchester City yang baru comeback juga nih. Cuman yang gue lihat kemarin itu tuh City sempat menang, dan Haaland tuh lagi-lagi ya mencetak gol, dan golnya tuh nggak cuma 1 gol, cuman berapa banyak kalau nggak salah kan. Haaland gitu kan. Terus belum lagi kemarin Kevin De Bruyne dengan rambut barunya balik lagi, Haaland not on katanya. Gitu, terus pemain-pemain. Tapi yang gue rasa tahun ini City akan berbeda, karena kalau menurut gue satu, masa depan Pep Guardiola itu belum tahu juga kayak gimana. Terus yang kedua, absennya Julian Alvarez dikatakan Julian Alvarez Firmino ya kalau Atletico Madrid. Nah itu tuh menurut gue akan at least ya untuk sementara waktu akan City akan mencari skema baru. Soalnya kan Julian Alvarez itu kan musim lalu kan terlihat menjadi pemain andalan juga. Kalau tidak gue salah baca ya, mohon dikoreksi juga, Julian Alvarez itu kemarin goal average-nya itu, goal dan assist-nya itu 30 gol kalau nggak salah ya. Dan gue yakin kayaknya untuk pertandingan besok ini bukannya karena memang gue mau bela MU ya, tapi karena kayaknya ya dari kesiapan MU dan City, dari kedua tim ini, MU yang mungkin lebih siap. Karena apa? Pemain seniornya di pramusim MU itu udah lebih banyak main daripada pemain senior Manchester City. Betul. Karena faktornya juga pemain-pemain MU, gue nggak tahu sih, mungkin ya karena musim lalu juga ancur-ancuran, jadi mungkin pemain seniornya nggak banyak dipanggil, jadi persiapannya banyak banget. Sedangkan City tuh enggak gitu kan. Tapi yang gue lihat di sini adalah balik lagi ke City ya. Gue lihat kayaknya nggak akan banyak berubah nih komposisi pemainnya, walaupun tadi gue sempat bilang bahwa akan mencari paduan baru setelah Julian Alvarez meninggalkan City, terus masuknya pemain baru lagi gitu kan,
kayaknya mereka akan belanja lagi. Tapi gue sekarang jarang dengar rumor City beli siapa belum. sih gitu. Belum ada. Nah, gue rasa sih tetap gameplaynya mereka tetap akan seperti itu. Cuman bedanya itu Julian Alvarez. Dan menurut gue City MU nggak bisa banget untuk kesusahan lawan City. Tapi tentunya gue berharap MU menang sih, jadi biar at least good start from MU gitu loh. Ya, good start from Ineos ya. Ya good start from Ineos gitu kan. Cuman ya itu satu lagi yang gue sayangkan adalah Leny Yoro belum bisa main gitu kan. Karena cederanya 3 bulan. 3 bulan. Ya alhamdulillah sih kemarin katanya operasi berhasil gitu kan. Cuman kita nggak tahu lah, mudah-mudahan comeback-nya jadi kayak Kobe Mainoo kan. Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Dan Zigze mau debut nih. Zigze ya. Salah satu pemain yang bakal debut di Community Shield, debut resmi. Cuma kalau gue rasa belum akan padu segitunya ya, karena gue lihat Højlund juga. Højlund cedera ya. Benar. Ya mungkin Zigze akan ini. Terus yang gue highlight adalah pemain baru juga dari MU itu, yang pemain muda dari Arsenal. Chido Obi Martin. Chido Obi Martin yang satu pertandingan tuh pernah bisa nyetak 10 gol. Itu cukup menjanjikan banget sih buat untuk MU, apalagi kan ketika kita lihat bahwa selama ini MU dari sisi lini serang itu kan agak mandul lah, istilahnya agak nggak produktif lah. Kita lihat aja dengan hadir Zigze dan juga Chido. Tapi itu mungkin bisa untuk menambah opsi Erik ten Hag gitu kan. Kalau dari gua untuk masalah Chido Obi Martin ini, gua masih belum bisa menilai secara detail ya, karena ini udah pengalaman dengan Charlie McNeil, kalau lu kenal, dari Akademi Manchester City. Oh, gue tahu. Dan Charlie McNeil itu kan dulu diusung-usung sebagai striker tajam yang bakal pindah dari Akademi City ke Akademi United nih. Dan digadang-gadang strikernya tajam nih, karena dia untuk mencetak, gue juga lupa kalau nggak salah dia 9 gol atau 2 digit. Tapi bagus dong kalau kayak gitu, berarti kan sebenarnya MU dari sisi penyerang pun juga udah tajam kan, udah banyak pilihan pemain kan gitu. Dan gue berharap ya dari Chido Obi Martin dengan posturnya yang tinggi dan ideal, gue berharap sih bakal bisa menjadi striker tajam ya. Betul. Gue sih melihat seperti itu. Oke, misalnya kita lihat nih, pertandingan. Menurut lo aja pertandingan akan seru nggak sih? City lawan Kalau menurut gua pertandingan ini bakal berjalan dengan sengit, karena apa? Satu, City pasti menjalankan taktik tiki taka Pep-nya lah ya. Tetapi dengan salah satu sisi kekurangannya adalah saat pramusim pemain City ini pemain muda semua kebanyakan. Yang hanya yang mungkin yang seniornya ada Grealish, ada Haaland, dan sisanya itu banyak pemain senior. Makanya dan saat pemain seniornya masuk sekarang ini di Community Shield, kakinya sudah dingin lah ibarat kata. Dari jauh dengan MU ini yang udah hampir 50%-nya saat pramusim ini. Tanggal 10 besok kan ya? Hari Sabtu besok. Jam 9, jangan lupa ya nonton. Jadi by ini tayang besokannya insya Allah. Besokannya akan main. Insya Allah sih udah pasti main. Insya Allah kan kalau Allah menghendaki pasti main. Betul. Dan pemain squad MU 50% di pramusim udah main, dan kakinya pasti udah lebih panas daripada pemain-pemain Manchester City. Yang gue pastiin pasti akan berjalan sengit sih dalam pertandingan Community Shield pembuka yang sangat ideal lah untuk membuka Premier League minggu depan nanti gitu. Manchester City performnya kalau lu lihat di pramusim gimana sih? Kalau gue pribadi yang melihat makin padu ya, apalagi mereka kan pemainnya sudah lama banget bermain bersama, udah gitu mereka udah padu dan udah ngerti sama taktiknya Pep ya kan. Jadi menurut gue permainannya akan sangat berkembang jauh dari musim lalu gitu. Cuman yang gue khawatir tadi Julian Alvarez keluar, siapa yang akan jadi second strikernya atau jadi apa di belakangnya Haaland gitu. Karena kan balik lagi sepengetahuan gue City juga belum beli pemain untuk gantiin Alvarez kan. Satu ada gak sih yang pemain Brazil ya gue lupa. Iya, tapi kan itu posisinya apa ya? Winger maksud gue kan mungkin Sabinho apakah bisa gitu kan untuk gantiin Julian Alvarez yang sebenarnya cukup produktif ya. Kalau misalnya Haaland waktu kan musim lalu Haaland ada cedera kan. Betul. Itu yang selalu mesin golnya jadi si Julian Alvarez itu kan. Sayang aja kenapa harus pindah ke City sebenarnya. City. Dari City ke Atletico gitu. Itu yang sangat gua sayangkan aja gitu loh. Itu satu sih. Terus gua lihat juga sebenarnya rumor-rumor tentang Ederson mau pindah apa segala macam juga kayaknya bisa mengganggu persiapan mereka, benar. Cuma menurut gua yang akan dimainkan si Ortega ya. Ederson sih menurut gua belum dimainin karena kan kalau gua lihat di belakang
balik ke belakang nih untuk cup yang kayak gini kan biasanya kiper Ortega yang main kan. Dan plus juga mungkin ya Hernando lagi si siapa? Ederson ya. Mungkin dikesampingkan dulu sama Pep nih karena untuk transfer rumor ya karena itu kan sangat mengganggu sama contoh waktu David De Gea zaman dulu kan Lingard yang main, Romero yang main dan David De Gea di bench dulu sama Van Hal. Gitu. Jadi menurut gua sih itu patut di nantikan lah siapa yang akan jadi kiper gitu. Terus gue lihat juga ya itu sih benar kata lo tadi, menurut gue belum padu aja sih pemain City, baru kakinya belum panas lah ya, baru pada datang ya semuanya. walaupun mungkin nanti tadi kan gue bilang belum padu, sedangkan tadi gue bilang udah padu. Maksud gue padu di sini adalah belum panas kakinya mereka gitu loh. Nah beda kalau dari Premier League mereka beda pasti. Iya, Premier League udah beda gitu. Kita lihat aja nanti lah gitu kan. Tapi menurut gue sih akan sengit dan pertandingan akan berjalan sampai penalti sih menurut gue ya. Atau enggak ada extra time lah. Oh enggak, kalau community still penalti kan? langsung penalti. Penalti kan ya. Menurut gue langsung penalti sih menurut gue ya. Soalnya dilihat juga gue pribadi sebagai fans MU, gue nggak ngelihat bahwa MU akan greget ya. Cuman nggak yang nggak yang ngomong karena menurut gue satu kita lihat nih belum musim baru belum ini ada 2 pemain cedera. Iya, Lenioro. Udah gitu kan itu pemain vital kan ini sama Rasmus Højlund gitu kan. Nah itu gue lihat apakah mereka akan begitu fighting spiritnya, gue pengen lihat aja sih gitu loh mereka kayak gimana gitu loh. Dan gue juga menantikan bahwa ini siapa nih yang akan gantiin Lenioro nih nanti. Itu dia menarik karena gue sangat amat sekarang masih rumor kencang-kencangnya nih. Iya. Matis Delit nih, Delit yang dirumorkan karena Lenioro cedera. Iya, Lenioro cedera Delit. Tapi kan naik lagi. Tapi maksud gue Delit itu kan despite udah ada Lenioro, Delit tetap akan jadi inceran MU kan. Karena kemungkinan besar buat menggantikan Lindelof. Tapi kemarin gue lihat Lindelof sama Evans kacau banget sih. Mereka bukan kayak udah pantas untuk dijual gitu loh. Mungkin Evans enggak. Pilihan kelima. Lindelof. Tapi ya yang gue lihat bahwa back-back MU ini emang harus ada perubahan. Back Arman Bisaka katanya udah selangkah lagi gabung ke West Ham ya. Dan kan penggantinya siapa yang dari Bayern yang orang Maroko ya? Mazraoui itu itu tinggal nunggu AWB keluar dari keluar dari MU ke West Ham dan baru mereka. Cuma mereka tuh kalau nggak salah paketan deh. Good deal loh. Selama 60 juta pounds bukan sih? Kalau gue nggak salah itu gue lupa baca berapa. Yang jelas mereka tuh jadi paketan gitu. Apalagi kan Munchen kan udah ada Jonathan Tah kan. Oh iya, ada Dandil lagi Jonathan Tah. Jadi kayak menurut gue pintu keluar beli semakin lebar karena kan belum tentu kepake gitu kan. Dia bilang ketika siapa mau beli juga masih 24 tahun gitu loh. Bener, itu good deal, bargain deal buat itu keren banget untuk MU menurut gue. Cuman yang mereka kalau nggak salah Ugarte nggak jadi kan karena bener, rumornya adalah Sunderberg menggantinya nih. Justru yang gue baca ini si siapa namanya? Sunderberg. Bukan, yang Spanyol. Zubamendi itu yang gue baca. Tapi yang lagi kenceng itu Sunderberg. Dia memang pemainnya tipikal defensive midfielder, tetapi dia udah Premier League test lah, udah main di sekarang di Sheffield United, dulu di Burnley di Premier League. Ya mungkin gua nggak tahu sih, tapi menurut gua harus ada pelapis kasih 2 ya. Okay. Nggak mungkin cuma 1 karena kita lihat MU musim ini kan banyak main di kompetisi kan. Ya kan Premier League, sama Carabao 4 gitu kan. Jadi kalau menurut gua inilah wajib lah untuk at least di satu posisi ada 3 pemain. Ada 3 pemain. Gitu. Dan yang kenapa gue agak setuju dengan pembelian Sunderberg karena dia sudah pernah main di Premier League juga, udah pernah diuji juga di Burnley, permainannya juga oke. Dan cuma 20 juta pounds. Itu murah sih. Murah. Dengan umur pemain masih di bawah 25 kalau nggak salah. Ya itu kan udah jadi ininya ini kan. Jadi pakemnya ini harus kan bahwa mereka akan transfer atau beli pemain di bawah usia 25 tahun gitu kan. Pun kalau misalnya 26 tahun ke atas paling untuk ini kan, untuk kayak jadi bukan jadi pelapis, mungkin jadi yang dituakan lah di situ. Cuma yang gue dengar sih pasti akan di bawah 25 terus. Betul sih. Gitu kan. Gimana sih Amrabat nih? Ada deal kan belum? Nah, kalau Amrabat kalau gue pribadi gue baca di media-media kayak Atletik apa segala macam, mereka masih nunggu situasi si Ugarte dulu. Gitu kan. Ketika Ugarte gagal mungkin Amrabat akan dipinjamkan lagi
mereka MU udah pasti tidak akan beli untuk mempermainkan at least untuk musim ini. Gue nggak tahu musim depan gitu kan. Menurut gue Amrabat itu adalah salah satu gelandang yang fighting spirit ya. Walaupun kalau misalnya kita lihat di permainan itu beda banget sama Casemiro. Jauh. Beda banget. Dan gue lihat Amrabat itu masih kurang kolektif lah. Dan dia cuman benar-benar defensif areanya, defensif skillnya yang bagus. Tapi sebenarnya untuk offensive skillnya menurut gue masih kurang karena setiap 5 bola dia pasti panik. Apalagi kalau udah di tapi untuk ngerebut sih menurut gue itu udah bagus banget sudah ini ya. Gitu. Sih kalau Amrabat memang cocoknya tipikal Gattuso bukan sih? Tabrak sih gitu ya. Nah, balik lagi ke Community Shield ya. Menurut lo nih kejelasan masa depan si Pep Guardiola itu akan ngaruh nggak sama City? Apalagi kan ini kita lihat pramusim udah kelar, udah Community Shield akan ngaruh nggak nih di mentalnya City? Kalau dari gua itu tidak bakal pengaruh karena seorang Pep adalah seorang profesionalitas tinggi ya. Dan apalagi kemarin gue sempat lihat behind the scene mereka baru pada balik, chemistry Pep sama pemain-pemainnya tuh bener-bener akrab banget, bener-bener kayak saudara banget. Dan itu menurut gue nggak bakal mempengaruhi permainan dan taktik si Pep ini sendiri. Malah mungkin bisa jadi tantangan buat Pep sendiri sama pemain City. Di saat rumor-rumor datang seperti itu, mereka bisa menunjukkan kalau mereka tidak terganggu dengan media-media sih. Cuman kalau menurut gue nih, ini juga tadi gue baru kepikiran bahwa pemain City kan waktu di Euro atau di Copa kan ini ya nggak begitu bagus ya gitu. Apakah itu Rodri ya? Rodri. Itu kan ngaruh juga. Rodri belum balik kan? Udah balik belum sih? Belum ya? Kayaknya belum. Belum sih. Untung kan buat MU nih Rodri belum balik. Balik itu untung buat MU gitu kan. Tapi musuhnya yang pemain di final udah pada balik belum sih? Kayak Kobe udah balik kan ya? Kobe udah balik. Kobe, Luke Shaw udah balik. Garnacho banget udah balik. Ya, Martinez juga udah balik. Kita nggak tahu deh kalau di Manchester City si Rodri ini udah balik atau belum. Nanti gua coba cek lagi deh. Nah, menarik nih kalau ngomongin Luke Shaw, menurut lo back kirinya akan tetap Luke Shaw apa udah Harry Amos? Harry Amos tuh bagus banget loh, menurut gue ya. Kontribusinya buat tim udah gitu, offensive style-nya tuh keren banget. Itu mirip sama Luke Shaw pada zaman dulu gitu loh. Iya, gua ngerinya Gua ngerinya AWB-nya di kanan, Dalot di kiri. Gua ngerinya itu satu. Tapi kalau menurut gua AWB enggak sih karena udah mau dijual kan. Jadi menurut gua belum tahu soalnya belum terjual pasti. Menurut gua backnya siapa ya? Gua menurut Harry Maguire sama Martinez sih. Oh iya Martinez. Nah kiri mungkin ya feeling gua antara Dalot AWB karena Shaw baru banget datang tapi kita kan nggak tahu ya. Tapi kita lihat kalau Luke Shaw main di Inggris full bagus loh. Final aja main full kan. Maksudnya gua itu kalau misalnya nggak ada Luke Shaw, Lamine Yamal udah bisa merajalela itu walaupun akhirnya kejebak 1 gol itu bukan salah Luke Shaw ya. Betul. Dan Harry Amos kemarin bagus banget ya main. Kontribusi buat tim fighting spiritnya sama gue lihat offensive style-nya tuh mirip banget sama Luke Shaw gitu. Umpannya aja kan akhirnya bisa jadi asis tuh asisnya kan ke Ahmad kan. Gitu. Bener dan tipikal permainan mereka dia tuh benar-benar mirip Luke Shaw ya, tapi memang masih ada kekurangan karena masih muda. Ya itu dia masih mentah lah Luke Shaw waktu zaman-zaman ya. Soalnya bubarannya masih kurus banget. Ngomongin ini seru nih, ngomongin City juga. Walker kan kemarin di Euro jelek banget gitu. Maksudnya gue juga sampai heran kenapa dia bisa masuk team of the Euro kan? Team of the tournament. The best team of the tournament di Euro gitu kan. Padahal menurut gue kontribusinya Walker masih banyak ya, ada Carvajal di Iya, tapi nggak bisa. Nah, menurut lo ini akan menjadi suatu keuntungan nggak buat City ketika lawan MU nanti? Kan gue yakin banget Walker pasti main, nggak mungkin nggak gitu. Mungkin ya. Kalau menurut gue ini akan menjadi keuntungan buat apalagi kan PD. Cuman kita lihat aja apakah di kiri siapa sih Garnacho bisa. Ahmad Diallo gue jamin starting Ahmad Diallo nih gue jamin nih. Cuma kalau menurut gue Ahmad Diallo kanan, kirinya kan pasti Garnacho. Enggak, Rashford karena dia udah panas duluan. Oh iya. Feeling gue Garnacho Zigza di tengah. Dan Garnacho mungkin main babak kedua, feeling gua. Iya, feeling gua juga. Either Sancho atau Zigza. Cuma menurut gua kayak Garnacho tuh pasti lagi gede tuh, semangatnya habis juara ya kan? Iya, tapi dia main sekali doang sih di Copa. Ya masih muda. Gitu sih. Kalau gua ngeliat ya ini akan sengit aja sih. Prediksi skor berapa? Gua bukan cenayang sih. Gua nggak bisa prediksi skor. Tapi menurut gua pertandingan akan sengit bahkan sampai adu penalti kalau menurut gue. Kalau menurut lo? Kalau gue 1-1 adu penalti juga sih. 1-1. Duluin siapa? Kayaknya MU. MU siapa? MU gue berharap dengan Diallo Ahmad Diallo. Ini menurut gue kalau misalnya kita ngomongin satu-satu. Walaupun gue tadi bilang gue bukan cenayang atau bukan peramal, tapi kalau satu-satu gue Zigza yang ngegolin sih. Zigza golin. Kalau dari City? Dari City. Haaland gue. Iya pasti Haaland. Atau enggak kalau menurut gue ini.
siapa sayap kiri itu siapa? Main Belgia ya? Doku, Jeremy Doku. Itu menurut gue. Karena kemarin kan waktu FA Cup Dia yang golin juga. Iya kan? Dan Gitu amat sih. belum sempat main dari Nah, FA Cup. ini terakhir nih. Ini kan ketemu lagi nih setelah FA Cup. Menurut lo sih MU semangat nggak sih? Pas gue menurut gue Semangat. Iya sih. Karena dengan apa ya? Ineos satunya, strukturnya udah baru, fasilitasnya udah kebanyakan yang baru, dan Ten Hag juga dikasih fresh. Enggak, gue liat aura MU juga. Maksudnya gue liat, ya gue kan follow City juga, gue follow MU juga. Maksudnya aura mereka tuh udah kayak, wah ini gue udah jadi tim bagus nih, udah tim bagus lagi nih. At least kita bisa lah Community Shield, menurut gue. Menurut lo? Bener. Kalau dari gua sendiri ya MU, ya memang City dan MU kalau dilihat dari ya kita kan kalau di Twitter juga bisa kelihatan kan ya, dua tim itu dari behind the scene videonya trendingnya gimana. Mereka sama-sama nggak ada tekanan sih, karena dari City juga tekanan, walaupun tekanannya ini rival musuh terberat di Manchester nih, tapi mereka santai nganggap santai sih. Dan gue yakin, memang tadi lu bilang gue setuju, pertandingan bakal sengit, jauh bakal lebih sengit dari FA Cup karena ini musim baru, pemain baru, apalagi MU juga udah banyak pemain baru kan. Ya we'll see lah, kita lihat nanti bagaimana hasilnya dan bagaimana permainan MU antara City. Tapi ya gue yakin siapa pemenangnya akan menjadi siapa pemenangnya, kedua tim ini akan menjadi apa namanya, top 4 di Premier League itu top 4 satu, kedua menjadi ancaman baru gitu kan bagi Arsenal sama Liverpool. Gitu. Dan kalian boleh prediksi di komen di bawah. Komen bawah ini MU bakal main kayak gimana. Terus kalau misalnya emang mau prediksi skor siapa dan ngegolin siapa, itu aja sih dari kita ya. Oke, kita akan balik lagi nanti lengkap ya dengan Rama dan Rari juga untuk membahas review dari final Community Shield dan review untuk Liga Inggris musim depan. Karena yang akan dimulai minggu depan ya. Betul. Dan liga-liga lainnya lah untuk bukan Inggris juga, masih lain kita bakal bahas juga. Thank you for watching. Bye.